Perkenalkan, nama saya Sukiman sebagai Ketua Kelompok Tani dari Nandung 1, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini kami mempelajari atau mengajarkan semua petani, khususnya di Kabupaten Sambas, walaupun kami sebagai petani padi, tetapi kami pun juga petani jagung. Tetapi jagung ini kami bukan jagung-jagung hibrida biasa, tetapi saya sebagai penangkaran benih jagung hibrida varietas NASA 29. Tujuannya kami untuk menanam jagung hibrida ini sebagai penangkaran. Kami sebagai petani khususnya Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tidak mau ketergantungan kepada provinsi lain. Kami mau mandiri, macam mana nanti jagung itu tidak terkendala di bibit. Soalnya peluang jagung ini sangat besar sekali. Rencana nanti di pelabuhan Sungai Kunyit di Kalimantan Barat dibangun besar-besaran untuk mencukupi pakan ternak ayam pedaging, ternak ayam petelur, ternak itik, ternak segala macam ternak semua, supaya nanti makanan kita tidak ketergantungan kepada negara lain. Ini salah satunya dasar utama kami memperbanyak penangkaran benih jagung hibrida. Nah, prosesnya kami sebenarnya penangkaran jagung hibrida ini kami udah ada impian sudah lama, punya cita-cita sudah kurang lebih 5 tahun, tetapi baru terrealisasi baru bulan ini. Karena untuk mempelajari ini, untuk menjiplak ilmu sebagai penangkaran jagung hibrida ini tidak mudah. Satu, punya ilmu itu sangat rahasia sekali. Yang kedua, kemitraan, itu perusahaan-perusahaan besar itu kalau tidak ada kepercayaan juga susah. Tapi syukur alhamdulillah detik ini, hari ini kami ada bisa kerjasama MOU, yang terutama kami sangat berterima kasih kepada penyuluh kami Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk yang support sama kami, Desa Semparuk, Kepala Dinas dan Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi Pertanian dan Ketahanan Pangan, ini sangat support sekali, sangat mendukung. Terus BPTP, BPSB, beserta perusahaan besar yaitu BUMN, yaitu PT Pertani, yang selama ini mau bekerja sama petani penangkar benih jagung hibrida NASA 29. Ini salah satunya impian kami baru dapat. Nah, ini tidak mudah, soalnya penangkar jagung hibrida ini tidak setiap petani bisa. Yang bisa selama ini cuma 2 daerah, yaitu daerah Surabaya dan kedua itu di Sulawesi. Nah, ketiga-tiganya nanti insya Allah di Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat untuk mensuplai se-Kalimantan atau di Pulau Borneo. Soalnya Pulau Borneo Kalimantan ini betul-betul lahan itu sangat luas, lahannya sangat strategis, dan disitulah nanti bisa ekspor ke luar negara. Ini impian kami, tujuan kami, supaya nanti dari hasil pertanian nanti itu bisa menumpang macam mana pembangunan negara Indonesia itu ditumpang paling banyak di daerah pertanian. Itu saya yakin dan optimis, dan ini secara nyata bisnis apapun juga usahanya yang paling lancar sekarang adalah di bidang pertanian. Contohnya COVID-19 ini, semua lesu, semua bidang lesu dan lesu, tetapi yang paling eksis di bidang pertanian. Makanya kami ngajak petani seluruh Kabupaten Sambas khususnya dan umumnya Kalimantan Barat, ayo, jangan malu-malu. Yang bapaknya jadi petani, anak-anak yang sekolah, yang kuliah di mana-mana, jangan merasa malu kalau bapak seorang petani, padahal petani yang eksis. Soalnya nanti dunia takut di bidang pangan, takut kelaparan. Makanya kami sangat optimis bahwa nanti di bidang pertanian ini bidang yang paling eksis. Proses untuk penangkaran benih jagung NASA 29 ini, pertama kami pengolahan lahan itu sangat sempurna. Jadi pengolahan lahan kami lahan kering,
kami olah sampai 3 kali proses, sudah betul-betul itu sempurna, barulah kita tanam. Tanam penangkaran benih jagung hibrida NASA 29 ini, prosesnya itu ada jagung jantan dan jagung betina. Perbandingannya yaitu jagung jantan itu 1 dan jagung betina nanti betinanya itu 3. Jadi 1 lawan 3. Ini idealnya betul-betul nanti bibit untuk yang ditanam ke selanjutnya itu betul-betul sempurna. Prosesnya penanaman jagung jantannya dulu itu ditanam lebih awal. Selisih 4 hari. Selepas 4 hari sudah selesai, barulah benih jagung hibrida yang NASA 29 ini baru ditanam. Disitulah nanti proses pemupukan, proses bikin timbunan, proses penyiangan, proses penyemprotan insektisida. Disitulah nanti proses ada penebukan sel telur. Disitulah nanti bunga betina waktu usia kurang lebih nanti 55 hari atau mungkin sudah nampak bunga, jangan sampai membuka sel telurnya terganggu. Jadi bunga betinanya ini dicabut sebelum terjadi pembungaan mengeluarkan serbuk sel telurnya nanti. Nah, ini supaya nanti tidak terjadi induk betina mengawini induk sendiri. Maunya yang dibutuhkan adalah benih jagung jantan tadi mengawini ke benih jagung betina. Itu tujuannya. Nah, kenapa saya betul-betul jagung penangkaran jagung ini diutamakan di Semparu dan di Sambas? Karena tujuan kami tidak ada lain adalah untuk kemandirian, bahwa seorang petani benih tidak ketergantungan kepada daerah lain. Soalnya kalau ketergantungan pada daerah lain, kita tidak bisa bebas, tidak bisa leluasa. Musim hari ini tanam, bibit kita ambil dari luar, akhirnya nunggu waktu, kadang tidak ketepatan waktu. Seorang petani harus tepat waktu, disiplin kerja, dan disiplin biayanya. Jadi semuanya harus disiplin. Disitulah tempat keberhasilan seorang petani penangkaran jagung benih hibrida. Soalnya kalau jagung hibrida ini kalau dia ketepatan waktu, tidak disiplin, semuanya tidak jadi. Soalnya ini bibit dipakai sekali sudah selesai. Nah, tujuan kami tidak lain yaitu betul-betul Kalimantan ini luasannya daerah sangat luas. Kalau dibanding Pulau Jawa itu 5 kali lipat. Pulau Kalimantan ini 1. Di Pulau Jawa sana itu 5 pulau. Jadi luasannya 5 kali lipat. Sedangkan penduduknya ini lebih sedikit. Bandingannya lebih jauh. Kalimantan lahannya luas, orangnya sedikit. Disinilah semua potensi untuk pertanian sangat terbuka, sangat besar. Disinilah kami menggunakan semua teknologi, pengolahan lahan pakai TR4, nanti panennya pakai kombin yang multiguna, pengeringan nanti harus pakai vertical dryer. Jadi semuanya serba teknologi. Nah, dan kita sebagai petani tak usah malu-malu, tak usah takut-takut sesuatu kalau belum dicoba kita tidak bisa maju. Makanya mulai sekarang siapapun mau bertani, coba dulu, jangan takut merugi. Soalnya kalau petani memikirkan rugi, otomatis usaha sampai kapanpun kita tidak bisa maju. Dan saya perhatikan semuanya pengusaha petani, lakukan sesuatu kalau mau sukses dan berhasil. Lakukan sesuatu bidang pertanian yang lingkungan kamu ini belum ada. Contohnya saya ini, Desa Semparu, Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas. Penangkaran jagung hibrida se-Kalimantan belum ada. Tetapi disinilah baru ada. Disinilah nanti awal titik terang kecerahan dan kesuksesan seorang petani. Nah, ini satu. Bukan lagi jagung, padi pun sama. Kami pun sebagai penangkaran benih padi.
Benih padi bukan padi Banina secara nasional saja tidak, tetapi kami yang saya produksi sekarang sudah di beras merah. Sana nujunya ke ekspor. Kita beradu melawan kompetisi secara sehat, yaitu negara Vietnam dan negara Thailand. Sana besar-besaran beras premium. Kita untuk daerah Semparu, kita lawannya adalah beras merah. Kemenangannya apa? Harga lebih mahal, mutu kualitas untuk kesehatan lebih tinggi. Makanya negara-negara itu semuanya cari di kualitas dan untuk kesehatan. Inilah kita menangnya petani-petani Kabupaten Sambas.